sampai ayat yang ke-22. Hah? 21? Oh, bukan 22 ya. Oh, amlahum syuraka. Yang para zalimin musyfiqin belum? Udah ini. Sudah. 22. Terakhir sampai 22 ya. Yaitu firman Allah Ta'ala, tara zalimina musyfiqina mimma kasabu wa huwa waqi'un bihim walladzina amanu wa 'amilus solihati fi rawdatil jannat lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dzalika huwal fadlul kabir. Engkau menyaksikan orang-orang zalim merasa takut karena apa yang mereka lakukan, padahal itu akan terjadi pada mereka. Dan orang-orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh akan berada di taman-taman surga. Mereka akan dapatkan apa yang mereka inginkan di sisi Tuhan mereka. Itulah karunia yang besar. Nah, ini yang terakhir kita bahas ayat ini 22. Allah katakan, artinya engkau akan menyaksikan orang-orang zalim merasa takut karena apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan? Kezaliman. Karena tadi kan engkau menyaksikan orang-orang zalim. Mereka ketakutan karena kezaliman yang mereka lakukan. Mereka takut kalau itu akan dibalas. Maka Allah katakan, wa huwa waqi'un bihim. Dan pembalasan atas perbuatan mereka pasti terjadi pada mereka, pasti ditegakkan. Ya, jadi ketika mereka takut, mungkin ada anggapan bisa jadi pembalasan ada atau tidak. Maka Allah katakan pasti pembalasan itu ada. Allah menutup keraguan bahwa pembalasan atas kezaliman bisa jadi terjadi, bisa jadi tidak. Keraguan ini Allah putus, Allah tutup dengan menyatakan itu pasti terjadi pada mereka. Mereka pasti dibalas ya karena perbuatan mereka. Nah, ini keadaan orang-orang zalim, orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Dan Allah menyebutkan keadaan orang-orang yang berbeda dengan mereka. Siapa itu? Orang-orang beriman. Allah katakan, adapun orang-orang beriman dan beramal soleh, mereka berada di taman-taman surga. Kata Imam Al-Mahalli, yaitu surga yang paling indah, paling bersih, paling suci. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Mereka akan mendapatkan apapun yang mereka inginkan di sisi Tuhan mereka. Apapun yang mereka inginkan, yang terbetik yang terbetik dalam hati mereka, mereka angan-angankan dalam hati mereka akan muncul. Akan Allah wujudkan. Itulah dzalika huwal fadlul kabir. Itulah keutamaan yang besar. Keutamaan yang besar, itulah keutamaan yang besar. Itu kembali mana? Masuk ke mana? Kembali ke surga ya, surga. Karena ini kan pembahasan tentang orang beriman. Dzalika huwal fadlul kabir, itulah karunia yang besar. Jadi ini kembali kepada surga ya. Pembalasan terhadap orang-orang beriman di surga. Nah, ketika mereka masuk surga, bukan kepada surga, ke apa yang mereka inginkan. Karena kalau surga ini dalam bahasa Arab mu'annats, perempuan. Sedangkan dzalika untuk laki-laki. Jadi Allah katakan tadi kan orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh akan berada di taman-taman surga. Taman surga ini perempuan. Jadi kalau menunjuk bukan dzalika pakai tilka. Nah, mereka akan berada di taman-taman surga, lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan di sisi Tuhan mereka. Apa yang mereka inginkan. Nah, apa inilah digunakan kata dzalika untuk menunjuk apa, menggunakan dzalika itu. Apa yang mereka inginkan, itulah karunia yang besar. Nah, itu. Jadi ketika mereka masuk surga lalu mendapatkan segala yang mereka inginkan, apapun yang mereka inginkan, itu karunia yang besar ya. Masuk surganya aja sudah nikmat, maka bagaimana pula kalau ditambah kenikmatan lain yang diinginkan oleh kita, itu makin bertambah nikmatnya. Ya, ini yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ayat baru, ayat ke-23. 23 dan 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal ladzi yubashshirullahu 'ibadahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihat
Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba wa man yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna innallaha ghafurun syakur. Am yaquluna iftara 'ala Allahi kadhiba fa iyyasha'illahu yakhtim 'ala qalbik wa yamhullahu al-batila wa yuhiqqul haqqa bi kalimati innahu alimun bidzatis sudur. Dzalikal ladzi yubashshirullahu 'ibadahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Itulah yang dengannya Allah memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh. Qul la as'alukum 'alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Katakanlah, aku tidak meminta kepada kalian upah atas seruanku kecuali kecintaan dalam kekerabatan. Wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna. Siapa yang mengerjakan kebaikan, maka kami akan tambahkan pada kebaikan tersebut kebaikan yang lain. Innallaha ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni lagi Maha mensyukuri. Am yaquluna iftara 'ala Allahi kadhiba. Ataukah mereka berkata ia telah berdusta atas nama Allah? Fa iyyasha'illahu yakhtim 'ala qalbik. Kalau Allah mau, dia akan mengunci hatimu. Wa yamhullahu al-batil, dan dia akan menghapus kebatilan. Wa yuhiqqul haqqa bi kalimati, dan dia akan menguatkan al-haq, kebenaran, dengan kalimatnya. Innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya dia Maha mengetahui segala isi hati, apapun yang ada dalam dada. Dia mengetahui apa yang ada dalam dada. Ini surat Asy-Syura ayat 23 sampai 24. Ya, terjemahan seluruhnya, itulah yang dengannya Allah memberi kabar gembira kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Katakanlah wahai Rasul, aku tidak meminta kepada kalian atas seruanku imbalan. Aku tidak meminta kepada kalian upah atas seruanku kecuali kecintaan dalam kekerabatan. Siapa yang mengerjakan kebaikan, maka kami akan tambahkan pada kebaikan tersebut kebaikan yang lain. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni lagi Maha mensyukuri. Ataukah mereka berkata bahwa Rasul Muhammad telah berdusta atas nama Allah? Kalau Allah mau, dia bisa mengunci hatimu. Wa yamhullahu al-batil, dan dia akan hapuskan kebatilan. Wa yuhiqqul haqqa bi kalimati, dan dia akan kuatkan kebenaran dengan kalimatnya. Sesungguhnya alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya dia Maha mengetahui segala isi dada, segala isi hati. Nah, ini terjemahan ayat 23 sampai 24. Nah, kita bahas. Allah katakan dalam ayat 23 di sini, "Dzalikal ladzi yubashshirullahu 'ibadahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihat." Itulah yang dengannya Allah memberi kabar gembira kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh. Itulah yang dengannya Allah memberi kabar gembira kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh. Itulah apa? Kembali kemana? Ya, kembali kepada semua yang disebutkan tadi. Bisa tadi apapun yang mereka inginkan di surga, atau teman-teman surga. Artinya, tadi Allah menyebutkan kenikmatan di taman-taman surga. Para penghuni surga akan mendapatkan segala yang mereka inginkan. Ini kan berita baik atau berita buruk? Baik kan? Nah, Allah katakan itulah, berita baik itulah yang dengannya Allah memberi kabar gembira kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh. Artinya berita tadi Allah berikan supaya orang beriman merasa apa? Gembira. Oh iya, nanti
Kita hidup di dunia ini rasanya kan mungkin digencet sana sini, banyak cobaan, banyak musibah. Nah, Allah beri kabar gembira, sabar, nanti balasan untuk kalian taman-taman surga ya. Jadi sini Allah ingin menghibur orang-orang beriman dan beramal soleh. Nah, itu maksudnya. Lalu Allah katakan, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Katakanlah, wahai Rasul, aku tidak meminta kalian atasnya, aku tidak meminta kepada kalian upah atasnya, kecuali kecintaan dalam kekerabatan. Aku tidak meminta kepada kalian upah atasnya, atas ini bisa dikatakan, kecuali kecintaan dalam kekerabatan. Nah, di sini Allah menyuruh nabinya untuk berkata kepada kaumnya, kaum apa? Quraisy ya, orang-orang Quraisy, penduduk Mekah. Katakanlah wahai Rasul kepada penduduk Mekah, aku tidak meminta kepada kalian upah atasnya. Atas apa? Tablighi risalah. Aku tidak meminta kepada kalian upah atas penyampaian risalah, penyampaian wahyu. Jadi ketika Nabi menyampaikan wahyu, menyampaikan dakwah, menyampaikan nasihat, Nabi tidak minta upah ya. Illal mawaddata fil qurba, kecuali kecintaan dalam kekerabatan. Maksudnya apa? Imam Al-Mahalli menyebutkan, ai lakin as'alukum an tawaddu qarabatil lati hiya qarabatukum aidan fa inna lahu fi kulli babnin min quraish qarabah. Aku tidak meminta kepada kalian upah atas dakwahku kecuali kecintaan dalam kekerabatan. Maksudnya, akan tetapi aku tidak meminta kepada kalian upah atas dakwahku, akan tetapi aku meminta kepada kalian kecintaan kalian sebagai kerabat. Yang mana aku dan kalian ada hubungan kerabat. Betul tidak? Ya, kata Imam Al-Mahalli, karena di setiap cabang Quraisy, jadi Quraisy ini kan suku, di bawahnya ada cabang-cabangnya, Bapak ya. Suku Hashim apa di bawahnya ini. Nah, setiap marga, mungkin artikan marga lah. Quraisy suku, ada marganya di bawahnya. Setiap marga Quraisy yang di bawah Quraisy ini memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi kita. Nah, artinya gini, ketika Nabi berdakwah, bisa jadi ada yang menentang, ya tidak? Dan mungkin pasti ada yang menentang. Nah, Nabi ketika dakwah, kalaupun kalian tidak beriman, Nabi ingin menyatakan kepada mereka, saya nggak minta upah kepada kalian. Saya nggak minta upah kepada kalian atas wahyu yang saya sampaikan. Enggak. Kalau memang kalian tidak beriman, ya minimal kalian mencintaiku sebagai kerabat. Artinya melindungiku ketika ada orang yang ingin menyakitiku. Nah, itu minimal. Karena antara aku dengan kalian ada hubungan kekerabatan. Yang namanya kekerabatan kan kalau ada salah satu anggota kerabatnya disakiti, maka yang lain hendaknya apa? Membela. Nah, itu Bapak ya maksudnya. Jadi Nabi minta, kalaupun nggak beriman, ya minimal kalian menjaga diriku sebagai apa? Kerabat, membela aku, aku disakiti dan semacamnya. Jelas Bapak ya? Ini maksudnya. Walaupun ada penafsiran lain. Ada penafsiran lain yang disebutkan oleh beberapa ulama, di antaranya ada yang menafsirkan al-mawaddata fil qurba, kecintaan dalam kedekatan. Artinya gini, ada yang menafsirkan ayatnya kan begini, aku tidak meminta kepada kalian upah atas seruanku, atas dakwahku, kecuali kecintaan dalam kekerabatan. Nah, kalau tadi saya menerjemahkan kekerabatan, qurba di sini bisa artinya kedekatan. Kecintaan dalam kedekatan. Maksudnya apa? Saya tidak minta kepada kalian upah atas dakwahku, tapi saya berharap kalian mencintaiku dengan mendekatkan diri kepada Allah. Ya, ada penafsiran seperti itu. Tapi ini penafsiran yang jauh Bapak ya. Artinya kurang pas ya. Memang disebutkan para ulama. Yang pas yang disebutkan oleh Imam Al-Mahalli. Jadi Nabi itu meminta kepada orang Quraisy, kalau memang tidak beriman, ya minimal antara aku dengan kalian ada hubungan kekerabatan. Artinya jangan sakitiku. Aku adalah kerabat kalian. Antara kita ada hubungan kekerabatan, jangan sakitiku. Hendaknya kalian melindungiku. Nah, ini Bapak ya.
Ini yang diminta oleh Nabi kepada kaum Quraisy. Ya, namun kenyataannya mereka tidak memenuhi hak kekerabatan beliau. Ya, walaupun ada Bani Hashim masih melindungi, tapi selain Bani Hashim, jadi Quraisy kan terbagi menjadi beberapa marga nih. Kalau marga Bani Hashim memang mayoritas melindungi Nabi, tapi yang lainnya memusuhi Nabi. Bukan cuma yang selain Bani Hashim, di antara Bani Hashim pun ada yang musuhi Nabi. Siapa? Paman kandungnya sendiri, siapa? Abu Lahab ini. Dia bahkan sangat memusuhi Nabi. Kemana-mana Nabi pergi diikuti. Bahkan ketika musim haji, orang-orang musyrik kan melaksanakan ibadah haji. Jadi di sana ada namanya pasar Suq, ya, Suq apa Ukaz dan apa satu lagi, ada dua pasar itu. Jadi ketika Nabi dakwah di pasar-pasar itu, diikuti oleh orang-orang di belakangnya. Setiap Nabi menyampaikan dakwah kepada orang dari luar Mekah, yang di belakang bilang, jangan dengar dia itu pendusta. Nabi kesini lagi dakwah, jangan dengar dia itu pembohong. Begitu terus, Nabi kemanapun ikuti. Dan ternyata yang ikuti ini siapa? Abu Lahab, pamannya sendiri ya, sangat memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka nggak bisa kita, kalau kita mau mengambil pelajaran dari kejadian ini, nggak bisa kita mengukur suatu dakwah benar atau tidak dengan patokan apa? Diterima keluarganya atau tidak. Karena ada sebagian orang, kalau dakwahnya benar tentu diterima oleh keluarganya, tapi kenyataannya keluarganya sendiri menentang. Ada tidak yang seperti itu? Ngasih syubhat. Kalau memang dakwah ini benar, nggak mungkin ditentang oleh keluarganya. Tapi kenyataannya keluarganya, teman apa, keluarga dekatnya, bahkan anak kandungnya menentangnya. Ini menunjukkan dakwahnya tidak benar. Maka Bapak, kalau kita mengukur dakwah benar atau tidak dilihat dari penerimaan keluarga, berarti Nabi dakwahnya dianggap batil, ya kan? Karena pamannya sendiri malah paman kandungnya, jelas ya. Dan kalau paman masih jauh lah, anak. Kalau misalkan dakwah dianggap benar atau tidak dilihat dari anaknya nerima atau tidak. Kalau nerima berarti benar dakwahnya. Kalau anaknya nolak berarti salah. Berarti bisa kita katakan Nabi Nuh dakwahnya batil. Karena apa? Anaknya durhaka, tidak mau mengikuti ayahnya. Nah ini Bapak ya. Dan kalau misalkan dakwah dianggap benar atau tidak dilihat dari pasangan hidupnya, istrinya. Coba lihat, kalau istrinya ngikuti berarti dakwahnya benar. Kalau istrinya nolak berarti salah. Kalau patokannya seperti ini, berarti Nabi Lut, Nabi Nuh ini berarti apa? Batil, karena istrinya, orang terdekat dengannya menolak dakwahnya. Jelas apa ya? Maka nggak jadi patokan ya, nggak jadi patokan begitu. Nah, jadi yang jadi patokan kalau yang disampaikan itu benar, Al-Quran Sunnah, walaupun orang terdekat dengannya menolaknya, itu benar, dakwah yang benar. Jadi jangan jadi patokan penerimaan orang terdekatnya, jangan. Nggak jadi patokan itu ya. Nah, kita lanjut. Jadi di sini Nabi diperintahkan oleh Allah untuk berkata kepada kaum Quraisy, katakanlah wahai Rasul kepada kaummu, aku tidak meminta kepada kalian upah atas dakwahku, atas seruanku, akan tapi aku meminta kepada kalian kedekatan, kecintaan kalian kepadaku karena dari sisi apa? Kekerabatan. Aku meminta kepada kalian kecintaan dalam hal kekerabatan. Artinya antaraku dengan kalian ada hubungan kekerabatan, hendaknya kalian mencintaiku, melindungiku, dan membelaku kalau aku disakiti. Nah ini penafsiran yang disebutkan oleh para ulama. Lalu Allah nyatakan, wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna. Dan siapa yang mengerjakan kebaikan, maka kami akan tambahkan untuknya kebaikan di atas kebaikannya. Akan kami tambahkan kebaikannya dengan kebaikan yang lain. Siapa yang mengerjakan kebaikan, kebaikan sini kata Imam Al-Mahli ta'ah, ketaatan kepada Allah, maka kami akan menambahkan kebaikan untuknya di atas kebaikan yang dia lakukan. Artinya ketika seorang berbuat baik, dia melakukan kebaikan, nanti balasannya Allah nambah kebaikan untuknya.
Maksudnya apa ini? Kebaikan ditambah dengan kebaikan. Artinya apa? Dilipat gandakan. Kata Imam Mahali bitad'ifiha, yaitu dengan dilipat gandakan. Ketika seorang berbuat baik pasti dilipat gandakan. Nah, ini salah satu rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Kalau berbuat baik dilipat gandakan. Tapi kalau berbuat salah cuma dianggap satu. Lihat tuh. Kalau Allah tidak sayang, tentu kita berbuat baik dilipat gandakan, berbuat jahat dilipat gandakan. Nah, kalau kita patokannya seperti ini, nggak ada di antara kita yang selamat dari siksa Allah. Karena kebaikan kita sama keburukan kita lebih banyak mana? Bukan Bapak ya. Inilah tanda sayang Allah kepada kita ya. Jadi kalau kita berbuat baik, Allah lipat gandakan kebaikannya. Tapi kalau berbuat jahat, Allah balas cuma satu saja. Nah ini ya, setiap yang berbuat baik Allah lipat gandakan. Innallaha ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni lagi mensyukuri. Maha mengampuni lidzunub, dosa-dosa, dan mensyukuri. Apa mensyukuri? Kita sudah bahas dalam hadis yang disebutkan tadi subuh apa kalau mensyukuri artinya Allah memuji dan membalasnya ya. Allah Maha mengampuni dosa dan mensyukuri lil qalil fayudha'ifah. Allah mensyukuri amalannya sedikit dengan cara diapakan? Lipat gandakan. Nah ini ya. Ini menunjukkan sekali lagi rahmat Allah kepada hamba-hambanya, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Lalu Allah sebutkan, setelah Allah menyebutkan itu kabar gembira yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, lalu Allah menyebutkan lagi ucapan orang-orang kafir. Ya, tantangan yang dihadapi Nabi. Allah katakan am yaqulu naftara 'ala Allahi kadiba, ataukah mereka berkata, iya Muhammad sudah membuat perkataan dusta atas nama Allah. Apakah Muhammad ini atau apakah mereka menyatakan bahwa Muhammad sudah membuat perkataan dusta atas nama Allah? Perkataan dusta atas nama Allah maksudnya seperti apa? Maksudnya apa di sini? Di sini kata Imam Mahali binisbatil Qur'an ilallah, dengan menyandarkan Quran kepada Allah. Padahal itu karangan dia. Ini menurut orang siapa? Orang-orang musyrik. Jadi orang-orang musyrik menganggap Muhammad ini dusta atas nama Allah. Dia bilang Al-Quran itu dari Allah, padahal karangan dia sendiri. Padahal ini buatan dia sendiri. Ya, jelas apa ya? Ini perkataan orang-orang musyrik, orang kafir. Allah sebutkan untuk Allah bantah. Ya. Maka Allah membantah mereka. Fa iyya sya'illahu yakhtim ala qalbik. Kalau Allah mau, Allah akan kunci hatimu. Jadi kalau memang Nabi ini nekat berdusta atas nama Allah, menyatakan ini perkataan Allah padahal bukan, maka apa akibatnya? Allah bisa mengunci mati hati beliau. Kalau dikunci mati hati, maksudnya apa itu? Hati kita dikunci mati, ditutup. Yakhtim itu bisa artinya khotam apa? Penutup. Ditutup hati kita, kunci mati. Artinya apa? Kalau hati nggak bisa lagi nerima hidayah, petunjuk, cahaya, nggak bisa. Ini kalau Nabi nekat apa? Berdusta atas nama Allah. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Ya tidak. Nggak mungkin Nabi berdusta atas nama Allah. Allah katakan kalau Allah berkehendak, kalau Allah mau, bisa saja Allah kunci mati hatimu. Ya. Wa yuhibbukum wa yamhummahul batil. Lalu Allah pun hilangkan kebatilan yang mereka ucapkan. Wa yuhibbul haqqa bi kalimati. Lalu Allah kokohkan kebenaran dengan kalimatnya. Nah, ini kalau Nabi Muhammad berani apa? Dusta atas nama Allah. Maka Allah bantah enggak. Kalau Allah mau bisa saja. Allah kunci mati hati beliau. Allah hilangkan kebatilan dan Allah perkuat kebenaran. Ini kalau Allah mau, tapi karena kenyataannya Nabi tidak berdusta, tentu saja hati beliau tidak dikunci. Jelas ya?
Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah, kalau kita ini yang saya sebutkan ini salah satu penafsiran, dan itulah yang di Al-Quran terjemah kalau nggak salah. Seperti itu. Terjemahannya kalau tidak salah, kalau Allah mau, Allah kunci mati hatimu. Nah, tapi ada penafsiran lain yang disebutkan Imam Al-Mahalli. Apa penafsirannya? Setelah menyebutkan bahkan mereka atau apakah mereka orang-orang musyrik berkata Muhammad membuat perkataan atas nama Allah secara dusta. Setelah menyebutkan firman Allah ini, Allah katakan kalau Allah mau, Allah yahtim hatimu. Yahtim tadi diartikan apa? Allah kunci mati hatimu. Ini kan. Tapi Imam Mahalli yahtim ini beliau tafsiran bukan mengunci mati, tapi Allah kuatkan hatimu. Kalau Allah mau, Allah kuatkan hatimu. Dengan cara apa? Bisabri ala adahu. Dengan cara bersabar menghadapi gangguan mereka. Jelas apa ya? Allah kalau mau, Allah jadikan kalau Allah mau, Allah kuatkan hatimu dengan bersabar menghadapi gangguan mereka bihadzal qaul wa ghairi. Gangguan berupa perkataan tadi, Muhammad membuat dusta atas perkataan Allah, membuat dusta atas nama Allah atau selainnya. Seperti apa? Ucapan orang musyrik bahwa Nabi pendusta, sahir, tukang sihir, kahin, tukang tenung, majnun ya, orang gila dan semacamnya. Waqad fa'al, dan itu sudah Allah lakukan. Artinya Allah sudah benar-benar menguatkan hati Nabi menghadapi gangguan orang-orang musyrik lewat perkataan tadi. Perkataan tadi apa? Berdusta atas nama Allah, tukang sihir, tukang tenung, gila. Nah ini Bapak ya, ini penafsiran Imam Al-Mahalli. Jadi Imam Al-Mahalli menafsirkan tadi, kalau Allah mau, Allah kuatkan hatimu. Bukan Allah kunci mati hatimu. Allah kuatkan hatimu dengan cara bersabar menghadapi gangguan mereka. Ini penafsiran Imam Al-Mahalli, namun penafsiran ini kurang tepat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan tafsir Jalalain ini, beliau menyebutkan tidak ada dalam Al-Quran kata yahtim artinya menguatkan. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim wa sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Allah mengkhotam hati mereka. Ini Allah berbicara tentang siapa? Orang kafir kan? Allah telah mengkhotam hati mereka. Khotam ini artinya apa? Mengunci mati hati mereka, bukan menguatkan hati mereka. Karena kalau khotam diartikan seperti Imam Al-Mahalli menguatkan, loh berarti Allah menguatkan hati orang kafir, nggak mungkin lah. Jelas apa ya? Jadi nggak mungkin Allah menguatkan hati orang kafir. Makanya khotam itu artinya menutup. Sebenarnya secara bahasa khotam, mereka kata khotam itu penutup. Istilahnya kalau kita hataman Quran, pernah dengar ya? Udah hataman Quran kamu, sudah. Khatam artinya apa? Menutup Al-Quran, kita sudah selesai, ditutup Al-Quran. Nah itu khotam, hataman gitu lah. Jadi khotam itu artinya penutup. Allah sudah menutup hati mereka. Makanya diartikan mengunci. Kalau udah ditutup, nggak bisa dibuka lagi. Jelas apa ya? Maka penafsiran Imam Al-Mahalli kurang tepat. Yang benar, maksud khotam tadi bukan menguatkan, justru menutup hati Nabi. Kalau Nabi berani berdusta atas nama Allah, Allah akan tutup hati beliau. Allah akan kunci mati hati beliau. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa Imam Al-Mahalli sampai menafsirkan menguatkan hati beliau? Kok ditafsirkan kalau Allah mau, Allah kuatkan hatimu? Bisa jadi Allahu a'lam. Ada sebagian orang menduga ketika Allah menyatakan kalau Allah begini, maka begini berarti pasti terjadi atau mungkin terjadi. Maksudnya begini Bapak, ketika kita katakan kalau Allah mau, Allah kunci mati hati Nabi, ya kan? Tadi kan gitu kan? Kalau Allah mau, Allah kunci mati hati Nabi. Nah, sebagian orang mengira kalau Allah mau, Allah kunci mati hati Nabi, berarti ada kemungkinan hati Nabi dikunci. Ada yang mengira dengan menggunakan kata kalau berarti terjadi.
Jelas Sob ya. Ini dugaan sebagian orang kalau kita menggunakan kata lau, in, jika, kalau, itu berarti pasti terjadi. Contohnya gini, kalau misalkan gini, jika presiden datang ke Muara Siberut, saya akan menyambutnya. Nah, menurut sebagian orang kalau dikatakan jika, berarti mungkin terjadi, datang ke sini. Jelas? Tapi kalau menurut bahasa Arab nggak seperti itu. Lau, jika, kalau, tidak mesti terjadi. Contohnya, Allah sebutkan dalam surat Az-Zukhruf, "Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul 'abidin." Katakanlah wahai Rasul, kalau memang Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih, punya anak, katakanlah wahai Rasul kepada umatmu, kepada orang-orang Nasara, jika memang Allah yang Maha Pengasih punya anak, maka akulah orang yang pertama beribadah kepadanya. Kalau Allah punya anak, maka akulah orang yang pertama kali beribadah kepadanya. Beribadah kepada siapa? Anaknya Allah. Kalau Allah punya anak, pertanyaannya, mungkinkah Allah punya anak? Tidak. Makanya kata kalau tidak mesti menunjukkan mungkin terjadi. Jelas ya? Nah ini penting nih, ada hubungan dengan bahasa. Atau seperti ayat yang kita sering dengar, Allah nyatakan dalam surat Az-Zumar, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan nabi-nabi sebelummu, la in asyrakta, kalau engkau berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluk, maka akan lenyaplah amalmu. Kalau engkau berbuat syirik, lenyaplah amalmu, lenyaplah amalanmu. Kalau engkau ini siapa? Nabi kan? Nabi Muhammad kan? Kalau Nabi Muhammad berbuat syirik, maka lenyaplah seluruh amalan Nabi. Sholat beliau, zakat beliau, haji beliau, sedekah beliau lenyap. Ini kalau Nabi berbuat syirik. Kenyataannya, apakah Nabi mungkin berbuat syirik? Nah itu. Maka kata kalau, jika, tidak mesti menunjukkan mungkin terjadi. Jelas Sob ya? Ini menyinggung bahasa, masalah bahasa nih. Jadi kita katakan ayat tadi ditafsirkan sebagaimana adanya. Allah katakan jika Allah mau, Allah kunci mati hatimu. Kalau Allah mau, Allah kunci mati hatimu. Ini tidak mesti Allah akan mengunci mati hati Nabi, enggak. Ya, karena kata kalau tidak mesti menunjukkan terjadi ya, pasti terjadi enggak ya. Nah kita kembali lagi, kalau Allah mau, Allah kunci mati hatimu dan Allah hilangkan kebatilan. Kebatilan apa? Alladzi qalu, yang mereka ucapkan. Apa kebatilan yang mereka ucapkan? Apa tadi? Al-Quran buatan Muhammad. Allah hapus kebatilan ini, wa yuhiqqul haqqa bi kalimati, dan Allah perkuat kebenaran dengan kalimatnya. Kalimatnya, apa maksudnya kalimatnya? Apa maksud kalimatnya? Allah perkuat kebenaran dengan kalimatnya. Al-Quran al-munazzala ala nabi, yaitu perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi. Nah ini Bapak ya, innahu alimun bidzatis sudur, sesungguhnya dia maha mengetahui segala isi dada, segala isi hati ya. Ini ya, insya Allah jelas ya. Itu ayat ke 22 dan 23 dan 24. Nah dari dua ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Pertama, anjuran untuk memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman. Anjuran memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman, seperti yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kabar gembira kepada orang beriman. Berupa apa? Tadi mereka akan menempati taman-taman surga dan mendapatkan segala yang mereka inginkan di dalamnya. Pertama ya. Kedua, keutamaan iman dan amal soleh. Karena iman dan amal soleh bisa mengantarkan ke surga. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, tidak boleh berdakwah karena mengharapkan imbalan.
Nah, ini pernah kita singgung. Kenapa tidak boleh berdakwah karena mengharapkan imbalan? Kenapa? Karena dakwah ini amalan akhirat, nggak boleh ditujukan untuk dunia. Oh, kayak nggak boleh. Kalau amalan dunia untuk dunia silahkan. Saya mengajarkan misalkan apa, bahasa Inggris supaya dapat uang, boleh? Boleh. Saya mengajarkan matematika untuk dapat uang, boleh? Boleh. Tapi saya mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis supaya dapat uang, nggak boleh. Ilmu agama, ilmu yang mahal, nggak bisa dibandingkan dengan uang. Nah, ini kalau niatnya semata-mata uang, Bapak. Tapi kalau niat seorang akhirat, lalu setelah itu dapat rezeki berupa dunia, uang, boleh tidak? Boleh, Bapak ya. Apalagi kalau dia membutuhkan. Karena sebagian dai, sebagian ustadz sibuk mengajar ilmu pada umat sehingga tidak sempat cari nafkah lain, tidak sempat mungkin berdagang. Seluruh waktunya curahkan untuk menyebarkan ilmu, sehingga akhirnya ya mau tidak mau, karena tidak tersibukan itu, nggak sempat cari nafkah, ya dia butuh makan keluarganya. Maka kalau misalkan dia dari dakwah itu dapat tunjangan, nggak masalah. Yang penting niat pertamanya akhirat, ya. Jangan sampai niat pertama dunia. Yang tercela itu kalau niat pertamanya dunia, semata-mata mencari ini tidak boleh. Atau istilahnya amplop, makin tebal amplopnya makin. Nah, ini juga hati-hati nih. Kadang sebagian dai, Bapak ya, milih-milih tempat. Oh, kalau ini di masjid ini amplopnya tebal, kalau ini amplopnya tipis, cari yang tebal kan. Hati-hati nih. Pilih-pilih kayak gini, hati-hati. Dan yang lebih parah lagi, menentukan tarif. Saya mau dengan syarat pesawat PP kelas bisnis, nanti penginapannya di hotel bintang 4. Nah, ini hati-hati juga nih. Jadi ilmu agama seakan-akan jadi rendah dan hina. Nggak boleh, Bapak ya, nggak boleh seperti itu ya. Ilmu agama itu mulia, maka jangan kita rendahkan dengan niat kita yang rusak untuk tujuan dunia. Nah, itu faedah ketiga ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari dari ayat ini, karunia atau rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Karena Allah melipat gandakan kebaikan yang mereka lakukan. Satu kebaikan minimal dibalas 10. Bisa sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih. Bayangkan, satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. Ini minimal nih, Bapak. Minimal ya. Maksimalnya bisa 700 kali lipat, bisa lebih dari itu. Ini kebaikan. Ada kesalahan, dibalasnya 1. Satu kesalahan dibalas 1. 2 kesalahan dibalas 2. Ya, ini kasih sayang Allah kepada kita. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, di antara sifat yang Allah miliki yaitu Ghafur, pengampun, Syakur, mensyukuri. Allah memiliki sifat pengampun dan mensyukuri. Mensyukuri maknanya Allah memuji perbuatan orang yang melakukan kebaikan dan membalasnya. Ya, ini ya. Dan sebagian ulama juga mengambil istinbat hukum atau mengambil pelajaran dari ayat seperti ini. Mereka menyatakan di antara nama yang Allah miliki Ghafur dan Syakur. Walaupun ini ada perbedaan pendapat antara para ulama, Pak ya. Apakah bisa kata-kata Ghafurun Rahim bisa dijadikan nama Allah? Sebagian ulama nyata iya. Tapi sebagian ulama lain nyata enggak, harus ada alif lamnya. Jelas alif lam. Contohnya apa? Innallaha huwa Razzaq. Di antara nama Allah Ar-Razzaq. Ar-Razzaq ada alif lamnya. Nah, itu jelas nama Allah. Tapi kalau yang tidak ada alif lamnya, ini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Apakah itu menunjukkan nama atau cuma sifat ya? Anggap ini cuma sifat, menunjukkan sifat Allah pengampun dan mensyukuri. Tapi ada ayat lain yang menunjukkan Allah punya nama
kufur. Ada dalam ayat lain, banyak Bapak ya. Nah itu, lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, di antara makar orang-orang kafir yaitu berdusta untuk menolak kebenaran. Contohnya di ayat yang ke-24, apa tadi perkataan orang kafir? Nabi Muhammad apa? Berdusta atas nama Allah, mengarang-arang Al-Quran. Nggak bisa. Oh ya udah cukup ya. Insya Allah cukup sampai sini Bapak ya. Insya Allah faidah sisanya kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Oh iya lupa Bapak, pengumuman sedikit bagi Bapak-bapak dan